Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel gua Bro Roja. Kali ini gua kedatangan tamu dari Serang. Ini kawan gue yang udah lama banget. Jangan ditanya orderannya banyak banget. Tapi gue juga nggak tahu nih, jujur gue nggak tahu backgroundnya dulunya apa? Aduh. Minum dulu bang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Bentar dulu. Udah lama ini, udah sebulan. Sebulan ya? Sebulan ya? 3 minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel gue Bro Roja. Kali ini gue kedatangan tamu dari kota Serang. Beliau udah lumayan lama bergerak di dunia online. Orderan dan karyawannya juga udah lumayan sih. Cuman gue belum tahu nih di belakang layarnya itu dia sebelumnya itu apa sih? Kita kupas tuntas. Oke, kenalan dong. Ke kamera dulu. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari. Biasa sebutnya Udari. Tinggal di Serang. Jual online ya. Berapa tahun ya? Kayaknya hampir 3 tahun ya. 3 tahun, udah 3 tahun. Kalau misalkan ditanya udah, jangan tanya orang mana. Ya. Mungkin teman-teman udah tahu lah. Bukan orang Jawa ya. Bukan orang Jawa. Yang pasti itu orang agak Ternate dikit. Oh, Ternate. Ada loh. Ada daerah bang. Padang, daerah Makassar tuh ada di situ namanya Padang. Gue lihat di Google Map. Sebutannya bukan udah. Ternyata Padang di sana juga ada ya, kota ya. Ada kan ya? Ada. Di deket. Gue lihat kota Padang. Oke bang. Nih sebelumnya kan gue nggak tahu nih, gue taunya ketemu lu tuh di saat udah jualan online doang kan. Nah gue nggak tahu sebelumnya lu tuh pernah kerja di mana aja. Dulu kita ketemu 2 tahun ya? 2 tahun yang lalu ketemu di acara Las Nongkrong di BSD. BSD ya? Di BSD, lu sama Bang Zazi ya? Om Endang. Tante Eli. Iya, Tante Eli. Iya. Situ kan? 2 tahun. Itu gua habis belanja kayaknya. Di mobil penuh barang itu. Oh, di situ. Iya. Lu baru mulai ya itu ya? Itu masih awal-awal lah. Awal-awal. Tadinya lu sebelum jualan online apa? Gua sebelum jualan online tuh gua guru dulunya. Oh, ngajar. Ngajar bimbel gua sama privat. Oh, ke rumah apa gitu? Ke rumah. Lumayan bang. Jadi dari Serang tuh ke Cilegon, gue pernah ke Pandeglang tuh. Ngajarin 1 murid atau berapa murid? Nggak, 1 murid, privat. 1 murid. Seperti itu. Berapa lama itu? Gue ngajar itu kan waktu dari semester 6 kuliah kan. Kuliah semester 6 2007 lu ngajar tuh. Sampai ya ngajarnya mulai 2010. Mulai dari 2010 sampai 7 tahun. Ya 7 tahun. Berarti bang profesinya sebelum lu jualan online hanya ngajar aja? Ngajar, gue ngajar. 10 tahun. Sambil kuliah? Iya, sambil kuliah. Lu kuliah tiap hari apa gimana? Kuliah tiap hari. Cuman kan waktu itu kuliah semester 6. Kan 2007 kuliah, ngajar 2010. Berarti 2010, lu 2011 baru masuk kuliah tahun? 2007. 2007 lu masuk kuliah? Ya. Lu tahun 2007 masuk kuliah, terus 2010 lu kerja ngajar privat. Di tiap rumah dapat berapa tuh? Maksudnya dapat berapa anak murid? Siswa, oke. Waktu itu ya dapatlah 3 siswa gitu. 3 itu pun sehari 1 siswa doang. Oh, jadi lu tiap hari keliling gitu? Iya, tiap hari keliling. Oh, tiap hari gitu. Privat. Ngajar apa? Matematika. Cakep lu. Matematika. Untung gua dulu dapat matematika A+. Kalau lu boleh tahu A+. Kalau di kuliah A++. A++ sampai A++ itu nilai gua merah. Cuman waktu itu kan gua ngajar privat tuh, udah itu mungkin karena tarif gua kegedean kali ya. Soalnya pengalaman gua 7 tahun waktu itu ngajar. Jadi ya 7 tahun lebih lah. Akhirnya gua kan tarifnya agak lumayan tuh. Nah, mungkin jadi kelas-kelas yang anak-anak dokter itu banyaknya. Oh, yang di bawah-bawah itu. Jadi cuma dapat 3 doang tuh. Privat. Terus lu tiba-tiba ya masuk ke dunia online dari ngajar kan nggak nyambung nih. Iya, lu bisa ketemu tiba-tiba gue mau jualan online. Di mana tuh dapat hidayahnya atau ada orang yang memotivasi lu buat kesana? Nah, itu waktu itu gua buka ekspedisi gua. Oh, lu buka ekspedisi? Ekspedisi. Merek tertentu lah ya. Kemudian ekspedisi itu banyak itu bang yang kirim barang di gua. Nah, salah satunya
Om Endang waktu itu kan, Tante Eli. Nah, beliau ngirim, kemudian ya kepo kan, tanya-tanya. Gitu. Jualan di mana? Jualan gitu di mana? Gue bilang, omset berapa tuh? 75 juta setahun. Bukan sebulan. Gue bilang, usaha apa omset sebulan 75 juta? Gitu kan. Tapi gue pikiran gimana caranya gitu. Oh, baru 3 tahun dimulai? 3 tahun. Berarti lu mulai jualan online itu 2017? Sekarang 2020. 2017 akhir. Bulan Desember aja tuh. Oke, berarti baru 3 tahun ya, bener ya? 3 tahunan kan? Iya, 3 tahun kurang. Kalau lu liat Tante Eli, lu ngeliat kayaknya rame. Iya. Terus lu mulai jualan juga tuh di situ. Iya. Lu minta ngajarin dia. Pertama buka jualan di marketplace mana? Gua jualan itu pertama di Bukalapak. Shopee. Shopee gue jualan. Sebenarnya gue Shopee udah jualan, tapi barang-barang pre-love gitu. Jadi barang-barang yang udah selesai gak dipakai lagi nih, gue jual aku dulu. Nah, cuman barang nggak, misalkan gue kan punya baby nih, dulu kan ada boncer ya namanya, yang biasa buat Nunalif ya. Oh, yang kayak buat apa sih namanya? Yang buat itu apa? Bayi tuh buat naruh tuh. Iya, buat naruh bayi. Biasanya kan kalau misalnya baru lahiran kan suka pada beli-beli gitu kan. Bini gue beli tuh, udah selesai dipakai, jual tuh laku. Oh, pernah laku di situ. Akhirnya tapi cuma iseng doang. Nah, abis itu gue pernah lihat tuh, waktu Om Endang pernah bilang tuh, katanya gue pernah jual jam tangan tuh di Lazada, modalnya sekian 75.000, dijual 750.000 laku. Akhirnya gue jual di Lazada, benar ternyata. Iya. Zaman itu enak banget. Iya, waktu pertama-tama. Wangi bang. Gue jual cepet itu dulu. Sebelum 15.000 loh. 100.000 gue jual. Karena hancur banget ya. Aduh, udah ampun-ampunan lu sekarang. Makanya agak bersyukur juga ya kalau dulu jualan. Jadi modal agak lumayan dari yang dulu gitu kan. Kalau sekarang kompetitornya udah mulai banyak. Udah mulai banyak. Player pada jualan. Sebenarnya sih gak menutup kemungkinan mungkin persepsi kita kayaknya bang. Persepsi kita yang membatasi diri bahwa kayaknya untung 50.000 udah berat. Padahal gue yakin pasti masih banyak di luar sana. Ya, yang modalnya 10.000, 20.000, jual 50.000 juga masih banyak. Cuman karena mindset kita udah quantity, ya kan? Lu tuh udah pede udah quantity nih sekarang kan, udah kayaknya kalau dikit kayaknya gak greget gitu. Jadi akhirnya gue harus murah nih, harus nurunin murah. Itu tuh kayak menghantui gitu loh. Iya, terus gue waktu itu kan gue cobain tuh, tapi nggak segampang itu sih. Paling order masuk 1, 2. Sedangkan gue itu cicilan waktu itu banyak gitu kan. Masih ini bang. Gue waktu itu punya cicilan rumah bang. Cicilan rumah KPR yang sekarang di tempat ini? Bukan dulu. Akhirnya kan dengan ngajar udah jarang gitu kan. Terus cicilan kan gue waktu itu punya cicilan mobil sama rumah tuh. Gue lepasin akhirnya karena gak sanggup bayar. Gue pernah tuh di rekening cuma ada 50.000 doang. Waduh pusing gue. Anak udah 2. 50.000 doang, iya. Tapi udah buka ekspedisi saat itu? Ekspedisi belum. Waktu itu udah. Cuman waktu itu masalahnya itu bang. Jadi ekspedisi ini agak yang nggak enaknya ya. Jadi si konsumen kita tuh diambilin. Gitu. Mereka kan punya data tuh. Mereka langsung dari belakang kirim ke gua aja gitu. Bayar sebulan sekali, kasih cashback kan. Itu siapa yang nggak tertarik kan? Iya benar. Nah gitu, itu gue sempat akhirnya turun, lu pegang duit 50.000 dan lu pernah rumah lu lepas gitu? Lepas, nah, yang sekarang, oper. Yang sekarang? Sekarang mah kan buat dari awal. Cash, langsung. Lu lepas, yang sekarang ditempatin lu, yang kemarin gue main? Itu ngontrak. Oh itu ngontrak, jadi sekarang lu buat nih, lu beli tanah. Iya, bangun dari awal. Lu bangun lagi. Gitu. Gue pokoknya pas kejadian mobil sama rumah tuh tarik, gue bilang ke istri udahlah pasrah aja kalau rezeki mah nggak bakal kemana gitu. Kalau emang belum mampu beli rumah ya udah ngontrak aja gitu. Yang penting kan masih bisa dinikmati. Rumah di mana? Di sini kan? Iya waktu itu. Oh di Cilegon ya? Di Serang. Di Serang kan? Serang. Gue aja waktu pernah datang leasing juga 8 orang loh. Gara-gara mobil itu pusing loh kayak. Kalau misalnya macet gitu ya? Ya pusing lah 8 orang mau ngambil mobil. Lu dari situ lu mulai udah kapok lah. Lu langsung itu udah kapok kredit. Kapok kredit. Terus lu udah mulai apa sih namanya? Ya pokoknya diusahain lah gitu. Nah itu modal lu dari mana? Gitu. Nah waktu modal nih ya. Nah pokoknya bulan Desember tuh bini tuh maksain tuh. Yuk itu apa? Bi ke ini kemana, ke pasar pagi belanja. Iya. Kita sebelah.
belanja berapa emang ada uang? Gak ada sih kata dia. Udah ini aja kata dia. Ada nih dikit cuman 500.000 doang. Masa bensin juga berapa? Cuman kan gue kan gak enak kan sama bini udah minta dari lama tuh. Pengen kesana. Belanja pasar pagi. Itu pun dari temen kan dapat. Ya belanja tuh. Ya lo bilang tadi mindset ya. Padahal pasar pagi tuh mahal loh harganya. Ketimbang yang supplier sekarang. Tapi gue sama bini tuh pede aja bang. Beli barang nih. Di online gue udah ngecek misalkan botol nih harga di online ternyata 9.000, gue di pasar pagi dapatnya 11.000 itu. Terus tetap belanja, optimis aja. Habis, cuman jarak 2 hari itu habis. Modal 500.000 itu laku semua gitu di Shopee waktu itu. Suruh puter. Kan kalau berhubungan kalau Shopee kan cepet tuh pemutarannya. Akhirnya waktu itu kurang nih kata istri. Dari mana ya modalnya? Mikir dia. Akhirnya inget tuh, gue kan waktu itu ada mas kawin tuh sama istri, ngasih mas kawin itu pokoknya total nilai rupiahnya itu 2.500.000 aja. Sama anting anak kan banyak yang suka hilang ya, yang patah, nah itu kumpulin tuh dapat 5 juta. Nah dari situ lo mulai? Cuma iya, belanja tuh 5 juta itu, cuman jarak 3 hari habis bang. Udah itu puter-puter aja selama setahun setengah. Jadi berangkat pagi itu tuh sesudah subuh pulang malam gitu. Dari pasar pagi itu? Iya. Akhirnya pasar subuh jadinya? Soalnya biar nggak macet kan. Berangkatnya pagi. Lu kesana itu naik apa? Bawa mobil gua ini. Oh yang sekarang? Sekarang. Lu tiap hari kesana bolak-balik? Sekarang masih? Sekarang enggak, kan lo bilang. Ingat kan waktu lo bilang itu, lo ada suatu titik lo malas belanja, bener kan? Udah gak pernah belanja lagi gua. Sekarang udah tinggal pesen ini doang, online doang. Lu datang ke sini lah ke rumah ya kan? Iya. Dia tinggal WA, WhatsApp. Iya. Nganterin. Iya, gua ninggalin anak tuh waktu itu subuh-subuh kan, titip sama ada adek kan, waktu itu ada tinggal di rumah. Adek kandung. Titipin tuh pulang malam, gitu aja siklusnya tuh. Dari karyawan 1 waktu itu 1. Gua juga waktu itu belum ngerti. Pokoknya gue cari admin, lo kerjain aja ini aja, gue juga gak ngerti. Jadi dia suruh ngupload Lazada, acak-acakan. Misalkan jualnya mobil dikasih namanya gelas gitu kan. Misalkan pokoknya gak sinkron, tapi gue biarin aja pokoknya. Iya, pokoknya lu cobain aja. Sama kayak sekarang gue itu suruh ngajarin lu udah Facebook gitu kan. Lu ngerti gak? Gue juga gak ngerti. Lu mulai aja dulu, gue juga gak tahu. Aduh. Dari 1 orang waktu itu. Sekarang udah berapa karyawan? Udah 30 bang. Wow, 30 orang. Gua banyaknya orang sana sih. Yang dari sana. Daerah gua, kecamatan. Tapi itu. UMR sana kan masih lumayan. Masih termasuknya nggak begitu tinggi lah kalau daerah sana kayaknya. Iya. Karena kan kalau udah daerah Tangerang tuh udah mahal-mahal lah rata-rata. Iya. Ya itulah pokoknya. Istri support aja tuh, support. Iya, ternyata istri yang menguatkan gitu kan. Terus lu datang ketemu ke gue tuh, acara itu udah mulai tuh? Lo waktu itu ya itu udah jalan 1 tahun apa setengah tahun ya kalau nggak salah waktu itu. Itu waktu itu persiapan 99 ya? 99 apa 11 gitu? Iya pokoknya iya. Itu udah mau 1 tahun itu. Itu habis belanja kan. Di mobil banyak barang. Mobil itu jadi di pangku, di depan, di bawah jok, di kaki itu naruh barang biar muat. 1 mobil Terios itu. Yang penting bisa buat ngangkut aja. Iya. Dan seminggu itu bisa 3 kali belanja. Bolak-balik. Gitu. Itu pun gua nggak di supplier kan, kalau sekarang kan enak tuh. Dari sekarang si Koko atau cicinya bayar, udah ntar gampang aja bayarnya. Kalau dulu mah harus bayar gitu kan. Iya. Kalau sekarang biasanya kalau udah punya, ya maksudnya kita udah sering langganan mah. Ntar udah aja gampang lah, gitu kan. Udah ambil aja dulu. Iya. Bahkan kita sekarang mereka nggak nagih gitu kan. Kalau malah kita nggak enak sendiri gitu. Iya, kan. Malah nggak enak sendiri. Gitu. Ujung-ujungnya. Nah, Bang, lu 30 karyawan berarti apa aja tuh kerjanya? 30 karyawan itu 10 itu bagian gudang sama packing. Jadi packing itu 10 orang. 10 orang. Terus sekitar 2 sampai 3 orang itu dia kayak belanja perlengkapan gitu, sama buat antar barang ke. Belanja perlengkapan maksudnya? Kayak belanja kayak misalnya gini nih, gue kan ada supplier juga di sana tuh, kayak jam dinding. Biasanya karyawan yang cowok tuh yang belanja, terus kayak ngambil bubble, belanja plastik buat packing tuh, terus kayak apalah misalkan
ini nih apa tuh namanya nganter paketan. Kadang kan gue kan punya ekspedisi sendiri tuh, mereka yang nganterin gitu. Nah sisanya admin. Berarti berapa sih? Sekitar ada admin, terus ada itu juga sih bagian cateringnya. Gue soalnya dapat 2 kali makan. Oh di lu kayaknya gue lihat sampai jam 7 malam juga masih ada tuh. Lu jadi masuk jam berapa? Masuk itu sekitar jam 9, jam 10 lah. Oh, masuknya siang, rada siang. Jadi makan siang sama makan malam sediain. Sebelumnya sih cuma makan siang doang. Cuma gue pikir, wah ini karyawan suka izin nggak masuk. Iya. Gue pikir kayak gara-gara mah ini kan. Akhirnya gue bilang ke istri, udah ini aja sediain 2 kali makan. Jadi ada bagian cateringnya. Jadi masuk jam 10 pagi, jam 9 sampai jam 10, balik jam 10 juga? Enggak. Paling jam 8-an. Jam 8 pulang. 8-an. Semua bagian gudang juga? Semuanya. Ya nggak apa-apa. Baru kelihatan. Itu nyala kok. Ya. Berarti bagian gudang 10. Berapa jam lu kerja? Tapi lumayan sih. Betah-betah banget kayaknya. Soalnya orang situ semua. Oh. Gitu. Terus ya gue sekarang sih lagi ini ya coba. Di gue nih masuk jam berapa ya? Jam 8. Jam 5 udah hilang semuanya. Kabur ya. Lebih dikit juga pada nggak ada di sini kan. Itu udah dari awal sih kayak gitu. Emang dari awal kayak gitu. Ada makan soalnya kan. Makan itu sore itu dibuatin cemilan, gorengan. Pokoknya mereka itu untuk makan jangan sampai kelaparan aja karyawan itu. Sama-sama. Di gue juga ada propan tuh yang buat makanan kucing kadang. Gue kasih mereka kan. Karena kalau nggak ada makanan itu ada makanan kucing nih makan ya kan. Kucing aja sehat ya kan. Coba lu lihat tuh vitaminnya bagus-bagus. Bagus kayak kurus banget ya gini. Oke, ya gitulah. Berarti kerjanya lumayan juga lah itu ekstra. Lumayan. Cuman emang ini sih gue lagi berusaha di Facebook Ads ya. Kan ambil margin lumayan gede tuh, bisa 150%. Nah itu rencana gue sih buat ngatrolin bonus buat mereka sebenarnya. Kalau gue mah bonus cukup ngambil dari ekspedisi aja lah gitu. Nah untung itu rencananya gue buat ngatrol gaji mereka gitu bang. Gue sih harapannya gini, kalau misalkan mereka ntar udah berumah tangga gitu, masih kerja di gua gitu, udah punya anak masih di gua gitu. Dan itu bisa nyukupin buat kebutuhan dia gitu, atau keluarga dia atau keluarga baru dia gitu. Iya, maksudnya dia suruh jadi Facebook Ads kan. Iya, pokoknya capek kalau karyawan baru-baru mulu, ya kan? Iya, ngajar-ngajarin mulu gitu. Tapi sekarang udah awet sih. Ada yang udah 3 tahun ada. Sebetulnya ada yang 3 tahun nggak? Ada. Dari pertama udah jadi kepala gudang sekarang. Iya, sama gue juga. Pokoknya udah kebanyakan. Paling sering gue omelin pokoknya dia. Pokoknya yang paling lama, yang paling diomelin aja mulu. Kebanyakan di atas 1 tahun aja udah rata-rata. Yang baru-baru dikit sih. Kemarin kan ada marketing sempat gue juga. Iya, gue juga dulu nggak kebayang sih punya karyawan banyak kayak gitu. Cuma emang makin banyak makin pusing juga ngaturnya. Pusing ya lama-lama. Gue aja sempat kepikiran gimana nih caranya buat masuk ke kayak virtual gudang gitu. Virtual gudang. Kayaknya maksudnya lumayan repot juga cuy ngatur-ngatur gitu, stres. Ya gue mikir sampai kapan gitu. Maksud gue banyak sih biar kerjaan lebih gampang gitu, terus lebih spesifik ini bagian ini kayak gitu. Ya sih PNS sih kita ngatur sendiri. Dan kita bisa lebih, kalau bisa lebih inilah jangan terlalu banyak kecampur gitu. Masalah teknis gitu. Pengennya udah terima beres aja. Sekarang kan kayak belanja online beberapa udah gue ajarin admin gue. Tapi tetap aja. Iya, tetap aja sih sesekali mah. Iya kan? Iya. Tetap aja lu harus mantau karena kan dia nggak tahu kadang apa sih namanya feeling ya. Iya, feelingnya itu emang bentuk feeling itu yang agak susah sih. Feeling yang agak susah loh. Iya. Kalau di gua ya, feeling kayak ini barang mana? Barang ini kayaknya bakal boom deh gitu. Iya. Nah itu mereka yang belum bisa mutusin itu. Nah itu biasanya. Itu agak susah loh. Itu makanya lo harus bangun bagian tim research and development. Oh iya. R&D kalau misalnya. R&D ya. Kalau di swasta itu bagian R&D. Dia selalu mencari barang-barang yang lagi tren sama apa yang mau kita buat project depan. Iya. Biasanya bagian R&D.
HRD dong bikin. HRD. Ya sebenarnya kalau jualan online kayaknya lebih apa ya? Lebih paling pentingnya itu prosesnya ya. Iya benar. Buat teman-teman dah ya, ini kasih tahu nih buat teman-teman buat yang baru mulai, karena dalam kondisi Covid begini nih, kondisi Covid begini kan banyak yang pada pengen jualan. Nah, tips dari lu apa? Nah, kalau untuk sekarang ya tipsnya ya, gue juga sebenarnya baru kepikiran sekarang juga sih, karena waktu dulu gue jalanin aja gitu kan. Kalau dulu nih yang gue jalanin. Sekarang sih masih kayaknya bisa juga sih. Sebenarnya kalau kita mau jualan sih, kita pastiin dulu nih kita mau jualan di mana bang. Misalkan di Shopee apa di Lazada. Jadi kita bukan dari produknya dulu, kita mau jualan di mana dulu. Misalkan Shopee, ya udah yang di Shopee lagi musim apa, yang lagi rame nih, gitu kan. Misalkan lagi ngecekin flash sale lakunya banyak, nah, bisa tuh dicontoh. Kayak gitu. Jadi pasarin. Ternyata misalkan si kosmetik emang pasarnya marketplace beda-beda. Misalkan di marketplace si Lazada lakunya A, di Shopee lakunya B. Soalnya gue jual di Lazada sama jual Shopee produk sama, ternyata yang laku beda-beda loh. Beda-beda ya? Di Shopee malah banyaknya produk rumah tangga yang ke up-nya. Kalau di Lazada justru malah yang school. Iya, produk kayak apa? Fashion agak bagus, agak naik sama home care ya. Sekarang tewas kali sama Pekalongan. Yang mana? Sekarang gua fashion tewas kali sama Pekalongan. Yang baru itu ya, toko baru ya. Itu kalau nggak salah dari konveksinya dikasih modal tuh. Kawan dua deh yang pusing gitu lawan Pekalongan. Oke. Ya iya, makanya tentu sebenarnya bukan beda atau enggaknya sih. Jadi produknya itu di sini risetnya laku nggak sih? Oh laku gitu. Nah itu bisa dijual yang sama. Gue juga masih ini kok belinya di Shopee, jual di Shopee kok masih kena. Kadang ada aja barang. Kalau misalkan barang kosong kali ya? Enggak. Gue kayak jual sendal, gue beli di Shopee jual goceng, gue jual 8.000 masih tarik di Shopee juga. Iya. Cuma beda foto enggak? Fotonya sama. Sama. Yes. Karena bedain ke fotonya dikit biar kreatif dikit tuh. Astaga. Masih sama gitu kan. Kayak gitu. Laku. Bedain fotonya kayak dikit ada kerjaannya gitu. Aduh. Soalnya admin gue yang kerjain. Dan itu dia yang nyari sendiri, jual aja. Sekarang karyawan lu yang nyari sendiri tuh barang. Iya, nyari sendiri gitu. Tapi ada yang dari lu nya juga nggak? Ada sih, paling kalau gua dari supplier doang sih kirim. Coba upload gitu. Cuman mereka kalau lagi ngapain gitu, coba cari-cari produk gitu di Shopee gitu. Gitu. Atau di Lazada jual lagi deh. Kayak gitu. Barang-barang lokal sini semua kan? Lokal gua. Nggak ada masuk imporan. Belum, gua masih lokal. Oke. Janganlah, apa sih gue? Gua aja gitu. Gua aja. Iya. Jangan. Pergi, ya kan? Gua aja. Itulah apa ya. Iya. Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Nggak ada. Ya sebenarnya itu aja sih bang, apa prosesnya aja sih. Pokoknya emang gak ada yang instan. Berarti dari 3 karyawan. Iya. Terus dari 1 naik ke 3. Nah dari 1 itu dulu pertama tugasnya apa? Packing pasti. Packing ya. Iya kan? Iya ngupload ya. Oh dia juga. Ya walaupun nguploadnya asal-asalan gitu. Iya. Karena yang bosnya juga belum tahu gitu, belum paham. Berarti lu nggak ngerti komputer tadinya? Gue ngerti, maksudnya ini loh bang, kan waktu itu kan ngupload Lazada kan upload yang waktu dulu kan agak ribet ya. Agak ribet sih menurut gue. Jadi biar admin lu yang pelajarin, lu nggak sendiri. Sebelum dia dulu gitu kan. Gue pelajarin, cuman dia suruh ngerjain dulu karena gue kalau mau ngajarin gue belum paham kan gue bingung juga gitu kan. Jadi bagus. Bermalas-malaslah biar Anda jadi sukses menjadi orang malas. Ya kan? Nah udah itu dia upload sekalian dia packing gitu kan. Ada orderan. Biasanya packing itu siang gitu. Siang. Dia udah packing selesai kan orderan kan masih dikit waktu itu. Terus dia nambah lagi. Gitu. Paling banyak tahun kapan nambah? Tahun kemarin 2019. Iya 2020 ini. 2020. Waktu itu insiden.
Bukan di sini. Anjir Aduh, ya. kejadian. Kata gue nih cuma dia doang yang ada barang. Nah gepet toko nih. Wah gue lagi enak-enaknya ya kan jual 2,5. Tiba-tiba ada dari Serang dipasukan 70.000. Aduh rusak. Itu gue bilang kan kalau rezeki itu datang gak Iya. apa dari hal yang tidak terduga gitu kan. Itu dari supplier gue, itu supplier yang apa ya, yang gue udah lama gitu, udah bertahun-tahun gitu. Dan dia baiknya dia harga nggak di up apa sama dia. Iya. Harga itu. Kata gue siapa tadi lagi begini tapi bisa dapat harga segini ya dia. Gue nyerah dah gue udah. Aduh, kan orang pada nggak ada barang kan di saat itu. Iya. Nggak ada barang. Orang lu doang yang paling murah. Itu gue harusnya 2 kali tuh waktu habis itu kan kue lebaran tuh. Kue lebaran tuh juga lumayan tuh. Kalau nggak di pause sampai 2M itu kalau barangnya ada itu 2M itu. Padahal udah sampai 1,5 itu kue itu omsetnya. Kuenya. Iya. Di Lazada ramenya kan? Lazada. Kalau di Shopee jarang ya? Shopee juga rame bang, cuman Shopee itu pemain itu tuh dari daerah lain tuh ngacak-ngacak harga. Iya. Parah. Lu aja udah murah banget di Lazada cuy. Di Shopee lebih murah lagi. Gue bilang ke Robert, Bet, sini deh. Ini si Ari lo lihat jualan kue nih. Jualan kue harganya segini, rasanya bagaimana coba? Udah gitu pakai box begini lagi. Iya ya, gue lihat bingung. Udah lah. Itu dapat 10.000 itu bang. Kata gue 10.000. Udah lah. Kita gak usah mikirin itu. Udah kita dagang aja. Anjir tuh kata gue. Ini dia dapat aja cuy, ini kue. Gak mungkin dia produksi sendiri ya kan? Gak mungkin, gue gak tahu tuh dia. Gak mungkin produksi sendiri. Kayak harganya lu lihat. 4 toples ya? 4 toples? Iya 4 toples. Ada yang 6, ada yang 4. 4 toples kemarin lu jual 30.000 apa 35? 38. 38 bet toples aja udah 2.000 bet. Modalnya 28. Jangan jadi di kue plastik kan ini. Tapi bener toplesnya itu gini nih. Terus dia agak ke atas dikit tuh. Jadi cuma berapa biji doang di dalamnya. Oh iya. Pantesan murah. Kalau nggak salah ada isi 8 satu toples itu kuenya. Oh kuenya sih. Aduh, ayo perang harga. Terus gue pikir nih, wah anak sekolahnya rame. Wah ternyata sekolah belum masuk. Padahal itu tas itu pasti itu. Tas mesti banyak buat lu. Ada di gua, cuma udah stok tinggal dikit sih. Lalu lama Bandung, si Raja Bandung. Kemarin tuh waktu tahun kemarin tuh kan nyayur banget tuh bang. Lumayan. Benar sedap. Tuh, masih sedap. Gua juga masih ngerasain itu, tapi pas ngelihat arusnya Bandung udah, apa ya? Udah ancur-ancuran harganya. Iya. Ini banyak. Gue dapat info tuh banyak konveksi tuh pada tutup. Di sana juga kan. Sekarang. Di Jatinegara tahu kan ya? Tempat toko tas. Itu sampai nggak penglaris bang. Nggak penglaris. Jatinegara loh. Sampai ada Bu Haji langganan gua, dia sampai jual itu rumahnya buat nutupin giro, tagihan giro. Gila. Covid ya. Gara-gara Covid ini. Kan karena nggak sekolah, orang daerah nggak belanja tuh. Padahal sebenarnya sih bukan masalah Covid ya. Kalau gue pribadi itu sebenarnya bukan salah mindset bang. Sebenarnya kalau lu mau banting setir dari tas sekolah ke tas sepeda masih rame bos. Iya. Tas sepeda lagi kenceng-kencengnya itu, tas sepeda, tas yang buat main-main sepeda gitu. Cuman ini kan kita ngomongin barang dagangan dia nih, tas sekolahnya ini. Iya kan udah jadi kan. Topiknya udah jadi. Orang mau jadiin aja. Jadiin di sepeda. Kan belum dipotong kali bahannya. Kan masih belum dipotong, masih roll-rollan gitu kan. Nah itu konveksi banyak kayaknya tutup. Iya emang kasihan. Dari segi konveksi. Fashion sih yang paling kegerus. Ya. Tapi gue jualan tas yang fashion cewek tuh, yang tas main tuh jalan. Sampai sekarang masih jalan bagus. Rumah fashion mungkin efek Covid ini mungkin masih 2 tahun 3 tahun lagi lah sih. Belum masih pulih. Iya, masih belum pulih bang. Makanya bersyukur gue langganan gue bilang rumah hebat ya, orang pada Covid malah bangun rumah kata dia. Ya gimana gue bilang gitu kan. Kita mah dari mana aja kan. Iya benar. Kita mau ngikutin arus. Sebenarnya gak bagus itu. Suatu saat mungkin kita juga mau bangun. mau bangun store juga kan. Iya. Tapi ya gimana. Pemain arus itu mah. Kenceng kanan, kenceng kiri, ikut kanan, ikut kiri. Iya lagi musim apa ya? Lagi musim apa? Aduh. Iya.
thank you banget waktunya udah jauh-jauh dari Serang. Kita ngobrol-ngobrol santai di sini buat teman-teman Lazada, buat teman-teman Shopee, buat teman-teman Tokopedia, Bukalapak. Mudah-mudahan dikasih semangat biar omsetnya juga naik. Ya. Oke. Pokoknya see you, bye-bye. Jangan lupa di-subscribe channel gua. Ya, nanti ada giveaway-nya. Ya, nanti ada giveaway-nya. Kalau misalkan biasanya orang ngomong berjuta-juta, saya yakin pasti nanti ada giveaway-nya. Oke. Belum profit. Udah monetas belum? Hah? Udah monetas belum?